kita hanya berkewajiban menghormati beliau sebagai habaib, terlepas dari apakah sudah terbukti ilmiah atau tidaknya. Kita juga wajib mengikuti tuntunan para ulama, karena ulama adalah pewaris para nabi. Itu pun juga sama, selagi ulama itu adalah mengajak kebaikan, karena fitrah ulama, fitrah habaib ya sebagai manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini sedang marak diperbincangkan oleh kalangan santri. Santri di sini adalah termasuk para pedagang yang santri, para petani santri, pengusaha santri. Kenapa saya katakan santri? Karena emang hal yang berkaitan dengan tata krama dan berkaitan dengan kita menyikapi kepada para ulama dan para habaib itu adalah termasuknya keharusan bagi muslim, maka dikategorikan dengan santri. Ulama vs habaib. Ulama PS habaib yang disimbolkan dengan simbol ulama, simbol habaib hanya simbol saja, perwakilan. Mengapa ulama dan habaib berselisih paham? Awal mulanya mungkin merasa ada kemungkaran masing-masing. Kata ulama ada kemungkaran di pihak habaib. Kata habaib ini adalah suatu kemungkaran, pernyataan kemungkaran. Maka terjadilah kontroversi, karena pernyataan walaupun hanya awalnya adalah perwakilan ulama dan perwakilan habaib, ini sudah menjadi hal yang sangat riskan. Sangat riskan itu artinya membingungkan kepada para pendukung dan para pengikutnya. Kenapa bingung? Karena sebenarnya kita harus menghormati ulama, kita juga harus menghormati habaib. Ketika ada dua pernyataan tokoh yang ditokohkan kontroversi, yang bingung itu biasanya orang-orang pengikutnya. Kalau pengikutnya tidak bijaksana, maka akan terjadilah kebingungan. Oleh karena itu kita harus rajin-rajin dan bisa menyikapi secara bijaksana dalam hal ini. Kita paham maksud dari pernyataan ulama itu adalah hal-hal yang tidak dibolehkan untuk kita ikuti. Misalnya pernyataan ulama yang kian lagi marak kemarin-kemarin, atau kita tidak boleh ikut-ikutan kepada orang yang mengajak hal-hal yang tidak kondusif. Pernyataan yang kerasnya adalah bahwa habaib di Indonesia tidak ada kecuali dibuktikan secara ilmiah. Nah, ide ini muncul adalah akhir-akhir abad ini, akhir abad 20. Kenapa habaib harus dibuktikan secara ilmiah? Dari dulu juga sebenarnya tidak ada yang harus membuktikan bahwa habaib itu adalah ilmiah. Kenapa? Karena ya selama orang berperilaku seperti habaib, seperti
ulama, ya sah-sah saja dia mengaku habaib, dan kita juga harus hormat kepada orang yang mengaku habaib. Lagian juga kita tidak disalahkan ketika kita menghormati orang yang lebih tua atau menghormati yang dimuliakan. Tidak ada salahnya, bahkan kita harus, bahkan tidak akan mengurangi seseorang, tidak akan mengurangi kehormatan seseorang jika dia menghormati orang lain, termasuk kepada habaib dan kepada para ulama. Nah, santri global itu adalah tolibul ilmi, santri hakiki, petani yang notabene adalah punya berkepentingan untuk menghormati ulama dan menghormati habaib, pedagang, pekerja. Itu akan membingungkan mereka. Efek daripada perselisihan tersebut adalah kesannya, wah berarti kalau gitu kita nggak usah hormati habaib. Itu juga salah. Kita tidak mesti hormat kepada kiai atau pilih-pilih kiai, ya jika itu juga tidak benar. Maka saya hanya membantu bagaimana kita menyikapinya. Biarlah perdebatan itu berada di level atas, tetap pada prinsip kita, yaitu menghormati ulama, bahkan menjadikan suri teladan kebaikannya, atau juga kita juga menghormati habaib karena adalah masih turunan Rasulullah. Tidak ada salahnya, bahkan ya keharusan juga, karena menghormati Rasul, menghormati habaib sama juga menghormati Rasul. Adapun kebuktian habaib atau tidaknya itu tidak penting untuk orang-orang yang notabene masih levelnya adalah level tolibul ilmi atau santri. Lalu bagaimana kalau seandainya habaib mengajak demo yang tidak benar? Ya jelas, kalau yang tidak benar melanggar agama dan tidak diperbolehkan, itu hak kita untuk tidak mengikuti. Kita hanya berkewajiban menghormati beliau sebagai habaib, terlepas dari apakah sudah terbukti ilmiah atau tidaknya. Kita juga wajib mengikuti tuntunan para ulama, karena ulama adalah pewaris para nabi. Itu pun juga sama, selagi ulama itu adalah mengajak kebaikan, karena fitrah ulama, fitrah habaib ya sebagai manusia. Tapi rasa hormat kita tidak berkurang, tidak atau jangan sampai berkurang walaupun ajakannya ada kekhilafan. Itu saja mungkin kesimpulannya adalah, intinya kita sebagai masyarakat biarlah perdebatan itu di antara mereka, di atas level mereka. Kita tetap berprinsip, tetap menghormati ulama, menghormati habaib. Adapun untuk menuruti perintah atau yang tidak benarnya, itu adalah hak kita untuk tidak mengikuti. Bagaimanapun juga di antara manusia mungkin ada kekhilafan. Khairul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.